Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran geografi. Anak-anak kelas 11 yang ada di rumah, ini adalah video yang sekian kalinya masih dalam pembahasan tentang kompetensi dasar 3.1, di mana ini KD-nya adalah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kemudian sebagai indikator atau penanda bahwa kalian sudah menguasai kompetensi dasar ini adalah apabila kalian dapat mengidentifikasi perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Oke, dilanjutkan. Ini adalah peta dunia di mana wilayah Indonesia ini yang saya lingkari berada di salah satu titik di permukaan bumi, di mana Indonesia itu adalah wilayah yang dikelilingi oleh banyak negara, banyak benua begitu, sehingga Indonesia itu akan menjadi bagian dari konstelasi pergaulan internasional, baik melalui perdagangan, budaya, dan banyak hal. Kemudian, kenapa Indonesia itu berpotensi untuk menjadi suatu tempat yang dikunjungi oleh banyak negara atau dilewati oleh banyak negara? Karena Indonesia itu negara yang subur ya, dan memiliki banyak sumber daya alam, bahkan memiliki banyak budaya. Kenapa banyak budaya? Karena kita negara kepulauan, banyak pulau-pulau ini akhirnya menciptakan banyak budaya yang beragam begitu ya. Kemudian juga sudah kita pelajari di awal mengenai letak Indonesia, di mana letaknya secara astronomis itu menguntungkan di garis khatulistiwa, sehingga beriklim tropis, kemudian menghasilkan banyak jenis vegetasi, di mana vegetasi kita itu adalah nomor 2 terbesar di dunia setelah Brazil ya. Kemudian kita juga secara geologis menguntungkan karena kita di pertemuan dua jalur pegunungan muda, sehingga banyak gunung berapi, kemudian banyak menghasilkan berbagai macam mineral, dan mineral-mineral itu banyak dibutuhkan oleh manusia di seluruh dunia. Demikian juga sumber daya alam dari vegetasi yang sangat beragam itu juga banyak dibutuhkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Oleh karena itu tidak salah jika Indonesia menjadi tujuan dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Baik, dilanjutkan. Jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang dimaksud dengan jalur transportasi dan perdagangan ya. Jalur transportasi itu maksudnya adalah jalur untuk mobilitas atau pergerakan barang dan manusia. Nah, kalau terkait dengan barang berarti perdagangan. Jalur pergerakan atau mobilitas barang itu perdagangan. Juga jalur mobilitas manusia gitu ya. Manusia itu juga terkait dengan pelaku perdagangan, bukan barang yang diperdagangkan tetapi adalah pelaku perdagangan. Di mana jalur itu bisa melewati jalur laut, perdagangan lewat laut, atau jalur manusia lewat laut, bisa lewat udara, bisa lewat darat. Di mana tiga-tiganya itu punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Nah, jalur laut
itu jalur yang indeks biayanya paling murah di dunia. Dibandingkan udara dan darat, laut itu adalah indeks biayanya paling murah. Karena berapapun yang dimuat barang itu, berapapun beratnya, itu bisa dimuatkan di atas kapal. Karena tidak takut jalannya itu menjadi ambles seperti di darat ya, atau pesawatnya jatuh karena kelebihan beban seperti di udara. Di laut tidak akan terjadi. Itu ya. Hanya saja waktu tempuh yang dicapai oleh laut adalah lebih lambat dari jalur darat dan udara. Itu kekurangannya. Kemudian yang kedua, jalur udara ini adalah jalur yang paling cepat. Tentu saja dengan indeks biaya lebih mahal. Bagaimana bahan bakarnya itu juga membutuhkan oktan yang tinggi supaya bisa melawan kodrat Tuhan, yaitu melawan gravitasi, di mana benda harusnya jatuh kena gravitasi bumi tapi bisa naik ke atas melawan gravitasi. Itu membutuhkan bahan bakar dengan oktan yang tinggi. Tentu harganya sangat mahal. Belum lagi operatornya, pilotnya, pramugarinya, kru pesawatnya itu tentu saja dengan biaya yang sangat tinggi, sehingga biaya-biaya itu akan dibebankan kepada barang yang dibawa dan manusia yang dibawa. Akhirnya lebih mahal, tetapi kelebihannya adalah lebih cepat. Yang ketiga, jalur darat. Ini adalah jalur transportasi yang paling konvensional, paling lama. Jadi setelah ditemukannya roda, itu terjadi revolusi transportasi darat, bisa lebih cepat kemana-mana. Ini, tetapi indeks biaya transportasinya ini lebih mahal dari laut, tetapi lebih murah dari udara. Ini yang paling tengah-tengah ya, itu. Ini jalur-jalur perdagangan dan transportasi internasional yang ada, dan tiga-tiganya itu ada di Indonesia semuanya. Jadi ketiga-tiganya di Indonesia itu ada, baik laut, udara maupun darat. Oke. Tentang jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia itu bisa kita kaji lewat sejarah bangsa kita. Contohnya saja zaman kejayaan Sriwijaya misalnya ya. Pusat kekuasaannya ini ada di Palembang gitu ya. Nah, pada waktu itu kawasan laut yang di bawah kendali Sriwijaya ini yang warna biru itu meliputi daerah-daerah sampai Malaysia itu ya. Ini udah masuk wilayah ke kerajaan Sriwijaya ya, sekalipun pada akhirnya kerajaan itu runtuh itu ya ini. Dan jalur transportasinya waktu itu adalah karena sudah melewati laut, maka menggunakan jalur transportasi laut. Ini ya, gitu. Jalur yang digunakan pada zaman Sriwijaya sudah menggunakan transportasi laut. Berarti teknologi tentang kapal itu sudah mulai ada. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kenapa pada zaman Sriwijaya itu ada jalur transportasi dari berbagai negara? Ini ada catatan dari Arab ya, bahwa menyatakan kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat luas sehingga kapal yang paling cepat pada zamannya sekalipun tidak mampu untuk berlayar mengelilingi semua pulau-pulau di Indonesia selama 2 tahun. Itu karena besarnya negara. Nah, besarnya negara itu dan kebetulan letak geologis dan letak astronomisnya sangat menguntungkan, maka akan berakibat pada sumber daya alam yang melimpah, baik yang terkait dengan geologis maupun dengan astronomis. Misalnya yang terkait dengan astronomis, Indonesia punya komoditas rotan yang diperdagangkan internasional pada saat itu. Karena kita negara tropis, curah hujan tinggi,
panasnya cukup ya, kemudian fotosintesis optimal sehingga kayu-kayu itu berbagai macam tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Kemudian ada kayu gaharu ya, kayu gaharu itu yang dibutuhkan adalah batang dalamnya yang disebut dengan gubal, yang dibutuhkan itu adalah wewangian untuk dupa di daerah Timur Tengah. Kalau rotan kan untuk industri misalnya anyaman, untuk mebler gitu ya. Kemudian kina ya, kina ini untuk bahan baku obat malaria pada zamannya. Kapur barus atau kamper ya, kapur barus itu kamper sebenarnya, getah pohon kamper pohon yang ada di Sumatera. Kenapa disebut kapur barus? Karena kamper itu adanya di kecamatan Barus ya, di Sumatera Barat, maka disebut dengan kapur barus. Kemudian jadam yang rasanya pahit untuk jamu, kemudian cengkeh ya, kemudian minyak cendana, buah pala, kapulaga, pinang, buah kelapa, kemukus, gading, gajah misalnya ya, kemudian timah ya, itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain. Itulah sebabnya Indonesia kemudian banyak dikunjungi negara-negara lain, dan akhirnya wilayah Nusantara itu juga akhirnya bisa menjelajah negara lain juga gitu ya. Kemudian yang terkait dengan geologis adalah ada tembaga yang biasa dipakai untuk membuat loyang, ada besi juga ya, ada emas dan perak yang pada zaman Sriwijaya dipakai untuk alat tukar menukar dalam perdagangan. Sudah tidak barter lagi, zaman Sriwijaya sudah agak maju. Selanjutnya ini pada zaman penjelajahan laut dunia. Ini ada zaman Marco Polo, ada Bartolomeu Dias, ada juga Columbus dan sebagainya. Ini jalur garis-garis ini adalah jalur yang dilewati oleh pelaut-pelaut dunia pada waktu itu. Ini ya, ini jalur-jalur yang digunakan oleh pelaut dunia lewat Indonesia, lewat Nusantara gitu ya. Oke. Nah kemudian ini jalur perdagangan internasional menuju Indonesia dari mana saja? Dari Eropa ya ini. Kemudian yang biru ini ya dari Eropa, kemudian lewat Laut Merah ya ini, kemudian Teluk Benggala, lewat Teluk Benggala, kemudian Selat Malaka, kemudian sampai wilayah Sumatera, Jawa ya itu. Kemudian yang dari Cina misalnya, ini dari Cina juga lewat Laut Cina Selatan menuju ke Indonesia. Ini jalur laut. Oke. Nah yang jalur darat ya, yang jalur darat itu di Indonesia ada 3 wilayah, karena yang berbatasan dengan darat kan di 3. Yang pertama Indonesia Malaysia, ini ada perbatasan. Ini terbiasa kalau kita coba sekalian nanti buka secara mandiri, buka YouTube tentang perdagangan antar 2 negara, Indonesia Malaysia lewat darat misalnya. Itu terbiasa seperti tetangga saja, tidak seperti negara lain. Hanya saja prosedurnya harus melewati pengecekan di perbatasan gitu ya ini. Itu yang Indonesia Malaysia. Kemudian juga Indonesia Papua Nugini, itu juga masyarakat yang ada di perbatasan terbiasa berdagang antar negara gitu ya. Kemudian juga Indonesia dengan Timor Leste itu juga ada jalur perdagangan darat gitu ya. Nah kemudian laut-laut Indonesia yang dipakai untuk jalur perdagangan atau jalur transportasi internasional itu mana saja, yaitu yang paling terkenal ini adalah Selat Malaka. Selat Malaka itu adalah jalur perdagangan laut yang paling sibuk di dunia. Dicatat ya, paling sibuk di dunia.
Kenapa? Karena 90% jalur perdagangan itu di dunia itu dipilih lewat laut. Kenapa pilih lewat laut? Karena indeks biayanya paling murah. Gitu ya ini. Dan 40% dari 90% perdagangan internasional lewat laut itu ada di Indonesia. Paling sibuk di Indonesia itu. Yang 40% di Indonesia, yang 60% tersebar di negara-negara seluruh dunia. Jadi Indonesia itu di Selat Malaka paling sibuk. Kemudian juga ada yang lewat Selat Sunda, ya, Selat Sunda. Ada yang mulai dari ini yang dari sisi utara misalnya Selat Makassar. Ada dari misalnya Cina lewat Bitung. Ya, dari Australia misalnya lewat wilayah sebelah selatan Papua. Ya, jadi ada berapa selat yang dilewati ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dilewati jalur internasional di Indonesia. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah jalur perdagangan internasional melewati udara. Apa ada? Tentu ada, sekalipun biayanya mahal. Contoh, perdagangan Indonesia dengan Afghanistan. Ini Afghanistan negara yang sedang trending topik di dunia ya, karena ini perang saudara. Jadi Afghanistan itu dikalahkan oleh Taliban gitu ya ini. Lah Afghanistan itu perdagangan dengan Indonesia itu akan lebih murah dihitung-hitung lewat udara tetap. Karena apa? Kalau lewat darat atau laut itu harus melewati negara lain, lewat Pakistan, lewat Iran, Turkmenistan, Tajikistan. Tentu melewati negara lain harus membayar pajak masuk. Belum lagi nanti kalau sudah masuk laut itu juga akan mahal. Maka perdagangan Indonesia Afghanistan itu lebih efisien lewat jalur udara. Tentu saja yang diperdagangkan itu harus barang-barang yang bernilai tinggi dengan bobot yang indeksnya lebih kecil dibandingkan. Jadi antara biaya transportasinya dengan nilai jualnya itu harus lebih mahal nilai jualnya karena barang strategis ya, misalnya bahan-bahan tambang strategis. Misalnya emas ya, kemudian uranium misalnya ya gitu. Oke. Nah, anak-anak, demikian untuk pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya pengayaan saya persilakan untuk literasi mandiri di internet ya. Karena era sekarang itu kan era digital di mana kalian bisa browsing di mana saja, kapan saja dengan ruang waktu yang tidak terbatas. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.